Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali kita dalam video pembelajaran kita. Pada hari ini kita memasuki materi ke-11 dengan tema konsep manajemen risiko pada perusahaan manufaktur. Sebagai pengantar, bahwa dalam dunia manufaktur, kegiatan operasional sangat kompleks dan melibatkan banyak unsur seperti mesin, kemudian manusia, ya, kemudian bahan baku, kemudian juga tentunya rantai pasok, teknologi. Nah, kondisi ini menjadikan perusahaan manufaktur sangat rentan ya terhadap berbagai risiko, mulai dari kerusakan mesin hingga gangguan pasokan bahan mentah. Nah, oleh karena itu diperlukanlah manajemen risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko agar tidak mengganggu kelangsungan operasional dan finansial perusahaan. Jadi seperti apa secara umum ya konsep manajemen risiko? Nah, ini ada 5 hal yang kembali ya kita refresh ya, bahwa ketika kita berbicara tentang manajemen risiko, maka kita yang pertama harus mampu mengidentifikasi risiko potensial. Jadi risiko-risiko yang sangat-sangat mungkin terjadi, berpotensi akan terjadi, harus bisa kita identifikasi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya. Nah, jadi harus ada kemampuan kita untuk bisa menganalisa apabila ini terjadi, seperti apa dampaknya dan seperti apa terjadinya, sehingga kita bisa mengantisipasi. Kemudian apabila kita sudah mengidentifikasi dan sudah mampu menganalisis dampaknya, kita harus mampu merancang strategi pengendalian atau kita sebut dengan mitigasi. Jadi kita harus mampu bisa membuat sebuah model cara untuk bagaimana mengendalikannya dan mengantisipasi agar risiko tidak terjadi. Kemudian yang keempat adalah melakukan pemantauan secara berkala. Artinya setiap waktu kita terus ya evaluasi, kontrol agar potensi-potensi risiko yang terjadi bisa segera diantisipasi. Kemudian mengevaluasi ya secara efektif ya pengendalian tersebut. Nah, inilah fungsi-fungsi dari manajemen risiko. Nah, sekarang kita akan membahas dalam konteks manufakturnya. Nah, dalam konteks manufaktur, manajemen risiko ini berperan untuk yang pertama adalah tentunya menjaga kelancaran proses produksi. Nah, jadi supaya produksi terus bisa berjalan lancar dan tentunya sesuai dengan target-target yang sudah disusun. Kemudian yang kedua adalah menghindari kerugian finansial ya. Kita tahu bahwa sebuah bisnis yang memproduksi suatu barang tentu membutuhkan modal. Maka proses produksi yang baik sangat menentukan hasil dan kualitas sebuah barang. Nah, apabila barang-barang tersebut ya dihasilkan dengan kualitas yang baik, secara otomatis ini akan bisa diterima di pasar dan akan dapat menguntungkan secara finansial. Kemudian yang ketiga adalah melindungi aset ya. Dengan manajemen risiko ini nanti mesin, SDM, produk sebagai sarana untuk terciptanya suatu barang ya, ini betul-betul bisa di-maintenance, dilindungi. Kemudian yang keempat ya, memastikan kepatuhan hukum dan keselamatan kerja. Nah, ini juga berhubungan dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah terkait dengan 3K3 ya.
kesehatan, keselamatan kerja, dan semuanya itu diatur oleh aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Kemudian secara otomatis dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan berikutnya tentang jenis-jenis risiko ya dalam perusahaan manufaktur. Nah, ini ada yang namanya risiko operasional. Risiko operasional ini dibagi dari 3 bagian besar. Yang pertama, kerusakan mesin atau downtime. Jadi ini perlu diwaspadai ya terkait dengan kerusakan pada mesin-mesin yang nanti berguna untuk menghasilkan barang-barang yang dihasilkan pada satu pabrik ya. Kemudian juga risiko operasional itu adalah kesalahan dalam proses produksi. Nah, ini mengantisipasi gimana agar ke dalam proses-proses produksi tidak terjadi kesalahan. Kemudian adalah kualitas produk tidak sesuai standar. Nah, jadi secara otomatis kalau mesinnya bermasalah, prosesnya bermasalah, maka secara otomatis produk yang dihasilkan pasti juga bermasalah. Makanya hal ini penting ya, dijaga agar tidak terjadi yang namanya risiko operasional. Kemudian yang kedua adalah risiko rantai pasok. Ini berkaitan dengan keterlambatan bahan baku. Ya, jangan sampai bahan bakunya tidak datang secara tepat waktu karena bahan baku ini akan diproses menjadi bahan jadi. Maka rantai pasok ini juga menjadi aspek penting yang harus bisa dijaga. Kemudian yang kedua adalah kenaikan harga bahan mentah. Nah, ini juga di lapangan selalu berfluktuasi ya terkait dengan harga-harga. Maka penting bagi kita untuk mendapatkan ya satu supplier ataupun vendor yang bisa mensuplai bahan-bahan mentah ini dengan kesepakatan harga yang kita sepakati dengan jangka waktu yang lama begitu. Karena kan kalau manufaktur ini tentu memproduksi barang-barang dengan jumlah besar, maka harus dijadikan sebuah kerjasama pada pihak lain, dalam hal ini ada supplier, agar ya bisa memberikan sebuah harga yang stabil sehingga kita juga nanti mudah untuk menentukan harga pokok penjualan kita. Kemudian adalah risiko sumber daya manusia. Nah, kita tahu bahwa manusia ini adalah aset ya yang bekerja di sebuah perusahaan. Maka mereka harus dijaga. Dijaga dari apa? Ya, dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, kemudian dari turnover karyawan yang tinggi. Turnover ini artinya jangan sampai karyawan itu masuk dan keluarnya itu besar ya, sehingga nanti sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang punya kecakapan ya, punya kompetensi yang baik. Kemudian berikutnya adalah kurangnya keterampilan tenaga kerja. Nah, ini sebagai syarat penting bagi seorang karyawan, dia harus memiliki kecakapan, keterampilan atau kompetensi yang cukup ya dalam bekerja. Nah, apabila kita tidak mendapatkan karyawan yang ini seperti ini ya, kurang kompetensinya, kurang keterampilannya, ini sangat berisiko bagi sebuah kerja-kerja untuk menghasilkan satu barang yang baik, berkualitas dan bisa berkompetisi di pasar. Kemudian adalah risiko keuangan ya. Nah, ini kan tentu kita tahu bahwa salah satu faktor produksi itu adalah uang. Nah, ini kan seringkali ada yang namanya biaya produksi yang berfluktuasi. Ini perlu diantisipasi. Kemudian ada nilai tukar dan inflasi. Nilai tukar dan inflasi ini lebih kepada apabila kita menggunakan bahan bakunya itu adalah bahan baku yang diimpor ya dari luar, yang nanti tentu pembeliannya berdasarkan standar harga dolar. Nah, ketika dolar tidak stabil, harganya tinggi, maka secara otomatis barang yang kita beli menjadi
tinggi nilainya. Dan ini tentu berpengaruh terhadap biaya-biaya yang nanti akan berdampak terhadap harga jual itu sendiri begitu. Maka semakin besar biaya produksi, secara otomatis ya harga ya jualnya harus dinaikkan. Nah, ketika harga jual dinaikkan secara otomatis juga ini akan mengganggu kita dalam berkompetisi di pasaran. Kemudian yang ketiga adalah keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah klasik bagi pengusaha ya, di mana pelanggan tidak mampu membayar secara tepat waktu ya. Kalau dalam posisi produsen dan adalah pabrik, tentu yang membeli adalah mereka yang akan mendistribusikan atau distributor. Maka tidak sedikit konsep distributor itu harus memberikan deposit ya kepada produsen ataupun pabrik, sehingga ada kepastian ya bahwa nanti ketika mereka ada kesulitan keuangan, jadi bisa dipotong dari nilai depositnya. Kemudian adalah yang kelima, risiko teknologi. Nah, ini bisa berupa serangan cyber ya pada sistem produksi otomatis ya, karena sekarang mesin-mesin sudah menggunakan teknologi yang tinggi, sudah otomatis dan ini berbasis IT. Nah, apabila ada yang tidak senang ya terhadap kelancaran perusahaan kita, bisa saja pihak yang tidak senang itu menggunakan hacker ya untuk menyerang sistem produksi melalui serangan cyber. Kemudian juga sistem IT gagal berfungsi. Nah, ini juga tentu menjadi kendala dalam berisiko teknologi. Kemudian juga ketergantungan pada teknologi yang usang. Nah, ini juga menjadi sebuah risiko. Karena teknologi yang usang ini apabila tidak diupdate, misalnya mengalami kerusakan, mungkin sudah sulit mencari spare part-nya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kelancaran dari proses produksi. Kemudian ada risiko yang ke-6 ya, risiko hukum dan regulasi. Ya, kita tahu bahwa suatu perusahaan menjalankan aktivitasnya tentu mengikuti regulasi aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Maka hal-hal yang berkaitan dengan potensi pelanggaran hukum itu harus dihindari karena nanti berdampak terhadap pembekuan operasional perusahaan. Nah, misalnya di sini adalah pelanggaran standar lingkungan atau keselamatan. Kemudian terjadinya perubahan peraturan pemerintah ya yang berdampak terhadap kelangsungan bisnis kita. Kemudian termasuk juga gugatan hukum dari konsumen atau mitra. Bisa saja ini terjadi ya, karena mungkin ada ketidakpuasan, ada hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang tidak terpenuhi, maka bisa saja pihak konsumen atau mitra kerja atau supplier tadi melakukan gugatan hukum. Sama seperti terjadi pada perusahaan Sritex ya, perusahaan terbesar dalam industri tekstil ya. Mereka itu tidak mampu membayar supplier, sehingga pihak supplier ini menggugat perusahaan tersebut di pengadilan agar dipilotkan. Nah, bayangkan ya, ketika sebuah perusahaan digugat, dipilotkan, maka secara otomatis dia tidak bisa beroperasi lagi ya. Puluhan ribu karyawan pun harus menganggur ya. Ternyata setelah diteliti dan dideteksi, ternyata direkturnya menyalahgunakan pinjaman ya keuangan dari Bank BJB dan Bank DKI yang mereka mendapatkan bantuan lebih dari 300 miliar tapi tidak digunakan sebagai modal kerja, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini akhirnya berdampak terhadap risiko keuangan perusahaan yang kemudian secara otomatis perusahaan bisa dibekukan. Jadi hati-hati, jangan sampai perusahaan itu melanggar hukum yang bisa merugikan banyak pihak.
Baik, lanjut ya. Sekarang langkah-langkah manajemen risiko di perusahaan manufaktur. Yang pertama tadi tahapannya mengidentifikasi risiko. Jadi harus ada observasi, wawancara, dan brainstorming kepada seluruh tim. Harus diajak diskusi dan dibuat sebuah pertemuan untuk mendapatkan informasinya. Kemudian sebagai contohnya, misalnya apa yang akan terjadi jika mesin utama gagal beroperasi. Nah, ini harus bisa dijawab ya oleh mereka yang bekerja sebagai operator di mesin tersebut, dan kemudian mereka harus bisa menjawab dan memberikan solusi apabila terjadi permasalahan, misalnya tiba-tiba mesin utama gagal beroperasi, sehingga bisa diantisipasi. Ini contoh mengidentifikasi dengan cara melakukan wawancara ataupun brainstorming. Kemudian analisis risiko ya. Nah, ini analisis risiko ini adalah menilai dua faktor utamanya. Yang pertama adalah kemungkinan atau kita sebut dengan likelihood ya. Kemudian yang kedua adalah dampak. Maka diperlukan matriks risiko untuk pemetaan. Jadi misalnya dibuat matriksnya itu mana-mana saja kemungkinan risiko yang akan terjadi. Jadi seperti membuat kurva kartesius ya. Jadi misalnya di bagian X-nya itu adalah kita sebut kemungkinan dan tidak mungkin ya. Di bagian Y-nya itu berdampak dan tidak berdampak. Jadi diharapkan kita masuk pada kuadran tidak mungkin dan tidak berdampak. Jangan sampai masuk pada kuadran kemungkinan terjadi risiko dan dampaknya besar gitu. Nah, itu gunanya untuk menganalisa dan bisa mengantisipasi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian risiko ya. Jadi dengan penilaian risiko ini maka klasifikasikan risiko itu apakah rendah, sedang, dan tinggi. Maka kalau misalnya dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja, yang paling tinggi pasti tentunya kematian. Yang paling rendah misalnya hanya luka ringan. Nah itu pada aspek manusianya ya, tapi juga nanti risiko pada aspek keuangan. Misalnya yang dikatakan tinggi itu berapa ratus juta atau berapa miliar, yang sedang itu berapa, yang rendah itu berapa. Jadi harus ada matriksnya juga. Apakah ini tinggi pada aspek risiko keuangan dan tinggi juga pada aspek kecelakaan. Apakah ini misalnya rendah pada aspek risiko keuangan dan rendah pada aspek kecelakaan. Nah, ini semuanya harus dianalisa sehingga nanti bisa ada mitigasi untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Baik, sekarang kita masuk ke 4 adalah mitigasi pengendalian risiko pada strategi umumnya ya. Jadi mitigasi itu pertama caranya menghindari risiko. Menghindari ini berarti sama sekali memutuskan untuk tidak menjalankan lagi. Jadi memang betul-betul merubah proses produksi ya. Misalnya ada aktivitas produksi barang X yang menggunakan mesin-mesin tertentu. Nah, apabila ternyata mesin-mesin itu sudah tidak layak, sudah usang atau sudah tidak optimal dalam pengoperasiannya, maka wajib untuk diganti, dirubah. Itu namanya menghindari daripada nanti rugi ya kan. Kemudian mengurangi risiko. Misalnya dengan cara mesin-mesin yang sudah mulai bermasalah itu di maintenance ya, dipelihara sehingga risiko yang besar itu bisa lebih terminimalkan gitu. Kemudian memindahkan risiko. Nah, ini artinya mengasuransikan ya kegiatan proses produksi kepada pihak lain, dalam hal ini adalah pihak asuransi. Kemudian menerima risiko. Nah, ini apabila ternyata risikonya ini hanya berdampak rendah dan biayanya juga tidak terlalu tinggi sehingga bisa diterima gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah bagaimana sebuah kegiatan manajemen risiko itu mengaudit risiko secara berkala,
kemudian mengupdate SOP atau standar operasional prosedur dan kebijakan bila perlu, kemudian simulasi kejadian ya, contoh fire drill, simulasi kerusakan mesin dan lain-lain. Jadi penting ini. Jadi kita tahu kan fungsi-fungsi manajemen itu ada planning, organizing, actuating dan controlling. Nah, ini adalah melaksanakan fungsi controlling ya. Jadi harus ada monitoring secara berkala sehingga bisa segera bisa diantisipasi dengan adanya monitoring ini. Baik, sekarang kita masuk bagian akhir tentang contoh praktisnya ya. Misalnya perusahaan manufaktur bidang furniture. Nah, berarti di sini di kolom pertama ada jenis risiko. Jenis risikonya yang pertama adalah risiko operasional ya. Nah, contohnya mesin pemotong kayunya rusak. Nah, nanti kan kalau misalnya mesin pemotong kayunya rusak, bagaimana mau mengerjakan pembuatan furniturnya? Maka strategi mitigasinya harus ada jadwal pemeliharaan berkala ya terhadap mesin-mesin tersebut gitu. Kemudian SDM, kecelakaan kerja. Nah, mereka berarti mitigasinya buat pelatihan K3 ya supaya mereka terhindar dari kecelakaan kerja. Kemudian buat alat pelindung yang lengkap yang bisa ya menjaga mereka dari potensi-potensi terjadinya kecelakaan. Kemudian rantai pasok, nah, ini bahan baku terlambat. Nah, untuk mengantisipasinya berarti harus menyediakan vendor alternatif. Nah, kemudian dengan adanya vendor alternatif nanti ya, kemudian diharapkan apabila vendor yang satu menghadapi kendala, berarti kita bisa pakai vendor yang lain ya atau supplier yang lain untuk mensuplai bahan bakunya. Kemudian keuangan, harga bahan naik tajam tiba-tiba. Maka kita harus ada kontrak kerja secara berjangka yang nanti di klausul perjanjiannya itu harus menyebutkan terkait dengan kestabilan harga. Ya, ini penting ya. Jadi kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk menjaga agar harga tidak bisa dimainkan karena sudah ada kontrak ataupun perjanjian kerjasamanya. Teknologi, misalnya sistem produksinya macet. Nah, ini harus ada backup sistem dan pelatihan secara digitalisasi ya kepada para SDM yang berkaitan dengan operator dalam penggunaan mesin-mesin yang berbasis IT. Kemudian regulasi, misalnya pelanggaran emisi, makanya perlu ada audit lingkungan ya dan filter mesin, seluruhnya limbah semuanya diaudit supaya nanti tidak ada pelanggaran hukum terkait dengan masalah limbah, lingkungan ataupun pelaksanaan kegiatan operasional itu sendiri. Baik, sebagai kesimpulannya, manajemen risiko dalam perusahaan manufaktur bukan hanya soal menghindari kerugian, tetapi juga soal membangun ketahanan operasional jangka panjang. Nah, itu penting ya. Jadi bukan menghindari tetapi menjaga agar operasional tetap bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama begitu. Dengan mengenali dan mengolah risiko sejak awal, nanti perusahaan dapat satu bisa menurunkan biaya yang tak terduga. Karena penting bagi perusahaan senantiasa terus efisiensi dan efektif dalam menjalankan usaha. Kemudian meningkatkan ya efisiensi produksi, kemudian menjamin kelangsungan usaha ya, ini penting. Jadi salah satu tujuan perusahaan didirikan itu selain profit adalah survive ya, bisa terus ada sampai jangka waktu yang lama. Kemudian juga menciptakan nilai tambah yang terus berkelanjutan, karena prinsip pengusaha itu adalah bagaimana meningkatkan added value pada suatu barang. Nah, added value inilah yang nanti kemudian menjadi sebuah produk yang dijual ke konsumen gitu. Misalnya sederhananya bagaimana sebuah hamparan tanah yang awalnya sepertinya tidak bernilai kemudian bisa didirikan berbagai bangunan ya, misalnya perumahan, itu kan berarti added value-nya adalah tanah menjadi pemukiman gitu ya, atau menjadi perkebunan, atau menjadi kegiatan tempat wisata. Nah, itu semuanya adalah menambah nilai tambah ya, menciptakan nilai tambah yang kemudian itu menjadi sebuah bisnis.
Baik, jadi itulah demikian materi kita ya, dengan tema bagaimana manajemen risiko pada perusahaan manufaktur. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanya di grup WA kita. Terima kasih, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.